Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Nabila dari kelas 12-1 siswi SMA Negeri 1 Prabu Muli. Kali ini saya sedang mengikuti ujian praktek pada mata pelajaran sejarah dengan guru pelajaran Ibu Dian Handayani SPD MPD. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang konflik Myanmar. Apa sih itu konflik Myanmar? Latar belakangnya apa? Konflik internal di Myanmar mengacu pada pemberontakan Myanmar pada tahun 1948. Saat itu, Myanmar dikenal sebagai Burma atau meraih kemerdekaan dari Britania Raya. Konflik ini sebagian besar didasari oleh etnis, dengan beberapa kelompok etnis bersenjata melawan angkatan bersenjata Myanmar Tatmadaw demi memperjuangkan hak demokrasi mereka. Meskipun terdapat banyak gencatan dan pembentukan zona otonomi, pada tahun 2008 banyak kelompok bersenjata terus menyerukan kemerdekaan, peningkatan otonomi atau federalisasi negara. Konflik ini digambarkan sebagai perang saudara terpanjang di dunia karena berlangsung selama 7 dekade. Yang melatar belakangi konflik ini, pada masa Perang Dunia Kedua, penjajahan Inggris di Burma mendapatkan perlawanan dari kelompok anti-kolonial yang membentuk Tentara Kemerdekaan Burma. Kelompok ini semakin berpengaruh setelah kependudukan Jepang mendirikan negara boneka. Tentara Kemerdekaan Burma berganti menjadi Tentara Nasional Burma. Jenderal Aung San, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, saat ini merasa sulit bagi Jepang untuk menang dan mulai membahas kemerdekaan Burma dengan pihak sekutu pada 1945. Untuk memperkuat kedudukan Burma yang merdeka, Aung San melakukan perundingan dengan para pemimpin etnis Chin, Kachin, dan San. Perjanjian Panglong yang memberikan status otonomi penuh bagi wilayah ketiga etnis sebagai bagian dari negara Burma yang bersistem federal. Sayangnya, Jenderal Aung San dibunuh tak lama setelahnya. Dan perjanjian ini tidak dilaksanakan lagi oleh pemerintahan Burma. Setelah mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1948 yang mendorong pembentukan sistem negara kesatuan. Hal ini mendorong ketegangan hubungan antar pemerintahan Burma dengan kelompok minoritas lainnya hingga saat ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periode konflik internal Myanmar. Konflik internal Myanmar ini terbagi menjadi 5 zona waktu. Yang pertama, itu ada pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh sistem parlementer pada tahun 1948 sampai 1962. Yang kedua, ada periode juanda militer pasca kudeta oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962 sampai 1988. Periode ketiga yaitu periode junta militer yang menggulingkan Ne Win setelah pergolakan 8888 pada tahun 1988 sampai 2011. Yang keempat, periode pemerintahan sipil sistem parlementer pada tahun 2011 sampai 2021. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah periode junta militer pasca kudeta yang dilakukan oleh Min Aung Hlaing pada tahun 2021 sampai saat ini. Setelah merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948, pemerintahan Burma mendapat 2 oposisi yang kuat dari Partai Komunis Burma (CPB) yang beraliran komunis dan Persatuan Komunis Karen atau KNU yang memperjuangkan kelompok etnis Karen. Kelompok komunis memulai lebih awal melawan pemerintahan Burma dengan memulai konflik di Paukongi, Baekhyun yang saat ini dikenal sebagai Region Bago, sampai pada puncaknya di mana CPB memiliki 15.000 pejuang melawan pemerintahan Burma.
Selain itu, kelompok Karen memperjuangkan kemerdekaan wilayah Karen dan Karenni yang saat ini dikenal sebagai Kayin dan Kaya, yang merupakan wilayah etnis mereka di Burma bawah, yaitu Myanmar luar. Oke, jadi pembahasan kita kedua itu ada di junta militer pertama, Ne Win, pada tahun 1962 sampai tahun 1988. Nah, setelah suksesi 3 pemerintahan parlementer di Burma, Jenderal Ne Win bersama Tatmadaw, angkatan bersenjata Burma, melakukan kudeta, membubarkan pemerintahan parlementer, dan membentuk pemerintahan junta militer pertama di Persatuan Burma. Setelahnya, junta menuduh mereka dengan tindakan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan para anggota kabinet, parlemen, dan pemimpin politik dan etnis minoritas ditahan dan dihukum tanpa sidang. Ne Win kemudian membentuk Dewan Revolusioner Perbentukan atau DRP yang menggantikan Parlemen Persatuan Myanmar sebagai pelaksana lembaga pemerintah di Burma. Melalui DRP, Ne Win memulai sosialisme di Burma dan meluncurkan program Jalan Burma Menuju Sosialisme yang merancang arah pembangunan ekonomi, pengurangan pengaruh asing di dalam negeri, dan peningkatan pengaruh militer dalam pemerintahan. Nah, DRP kemudian membentuk Partai Program Sosialis Burma atau PPSB. Di masa kini, kelompok etnis minoritas memperkuat faksi militer mereka untuk melawan Ne Win yang menolak pembentukan sistem federal. Kelompok-kelompok perlawanan seperti kelompok komunis dan kelompok etnis memulai perang saudara besar-besaran dengan pemerintahan junta militer setelah gagal menemukan kata sepakat pada tahun 1963. Meningkatnya serangan dalam negeri dan gagalnya program Jalan Burma Menuju Sosialisme mendorong Ne Win kembali berunding dengan kelompok pemberontak pada 1972 yang berakhir dengan kegagalan karena Ne Win menolak sistem federal. Multipartai diberlakukan pada tahun 1974, kepemilikan swasta disita dan diambil alih negara. PPSB ditetapkan sebagai partai tunggal yang menjalankan DRP. Selama 26 tahun kediktatoran Ne Win, Burma menjadi negara terbelakang dan terisolasi hingga pada 8 Agustus 1988 terjadi revolusi yang digerakkan oleh mahasiswa dan pelajar di Burma yang dikenal sebagai pergolakan 8888. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pergolakan 8888. Nah, demonstrasi besar ini telah terjadi di Myanmar sejak Maret 1988. Dimulai dari perkelahian antara mahasiswa dan seorang pemuda yang ternyata adalah anak dari pejabat PPSB yang berakhir dengan penangkapan tak adil mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa berunjuk rasa di kantor polisi yang dibalas dengan penugasan 500 pasukan anti huru-hara sehingga berujung rusuh dan menyebabkan kematian. Salah satunya adalah Pon Meu, seorang mahasiswa yang luka karena ditembak. Nah, kabar ini meningkatkan dukungan kepada para mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, dan semakin meluas ke kampus-kampus lain. Nah, para mahasiswa langsung turun ke jalan, kemudian menyuarakan keluh kesahnya tentang pertumbuhan ekonomi, dan ketidakadilan hukum, korupsi, dan salah kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah DP. Pada tahun 1988, tepatnya tanggal 18 September, Jenderal Sao Maung bersama Tatmadaw mengambil alih pemerintahan, menggulingkan Dewan Revolusioner Persatuan dan Partai Program Sosialis Burma. Dia kemudian membentuk Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara atau DPHKN yang melawan balik para demonstrasi sampai akhirnya unjuk rasa berakhir pada 21 September 1988 dengan janji untuk melaksanakan pemilu pada tahun 1990. Oke, nah selanjutnya kita akan ngebahas masih di periode ketiga di junta militer kedua dan SEU pada tahun 1988 sampai 2011. Nah, pemilu akhirnya dilakukan nih pada tahun 1990, menghasilkan kemenangan mutlak kepada Partai Liga Demokrasi Nasional atau LDN yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. DPHKN menolak mengakui hasil pemilu tersebut dan menjadikan Suu Kyi sebagai tahanan rumah.
pada tahun 1992, Jenderal Sao Maung mundur dari jabatannya di DPHKN dan digantikan oleh Jenderal Dan Seo. Sejak itu tidak ada lagi pelaksanaan pemilu di Myanmar. Pada tahun 1997, Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara dibubarkan dan dibentuk Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara atau DPPN sebagai penggantinya. Nah, selama tahun 90-an, Tatmadaw mendorong para pemberontakan etnis di Burma dengan menyerang langsung ke pusat pertahanan mereka. Di tahun 2006, serangan berskala besar berhasil diluncurkan untuk menumpaskan Tentara Pembebasan Nasional Karen yang mengakibatkan terusirnya para penduduk etnis Karen. Pada tahun 2007, para biksu melakukan demokrasi melawan pemerintahan Dan Seo, menuntut pemilu, hak asasi bagi etnis minoritas, dan pembebasan para tahanan politik. Nah, aksi ini dikenal sebagai Revolusi Saffron. Oke guys, nah jadi kita kembali ke pembahasan terakhir, ada pemerintahan junta militer ketiga. Nah, junta militer ketiga ini dimulai dari 2021 sampai saat ini. Nah, pemilu itu dilaksanakan lagi pada tahun 2020. Hasilnya memberikan kemenangan mutlak kepada Partai Liga Demokrasi Nasional. Nah, Presiden Win Myint dan penasihat negara Aung San Suu Kyi kembali mendapatkan dukungan. Pada 1 Februari 2021, Jenderal Min Aung Hlaing dan Tatmadaw menggulingkan pemerintahan sipil dengan tuduhan kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan berbagai tuduhan lainnya. Presiden Win Myint, penasihat negara Suu Kyi, pejabat kabinet, bersama para anggota parlemen lainnya dijadikan tahanan rumah di Naypyidaw. Tatmadaw kemudian membentuk Dewan Administrasi Negara (DAN). Nah, setelahnya protes dan unjuk rasa besar terjadi. Masyarakat menuntut Min Aung Hlaing mundur dan membubarkan DAN, pembebasan para tahanan politik saat kudeta, dan pengembalian pemerintahan sipil. Dan Maret 2021 dilaporkan bahwa banyak dari para pendemo yang bergerak menuju daerah perbatasan untuk berlatih secara militer kepada pasukan pemberontak yang mengarah pada pecahnya perang saudara berskala besar. Nah, kontak tembak intens terawal antara pasukan perlawanan dengan Tatmadaw terjadi di kota Kalai, Sagaing. Setelah Tatmadaw menyerang kemah pertahanan di Kalai pada 28 Maret 2021, pasukan perlawanan menyerang balik dengan senjata api berburu atau senjata api rumahan lainnya. Beberapa pasukan pemberontak yang selama ini menentang pemerintahan pun ikut terlibat dan meningkatkan serangan mereka kepada Tatmadaw. Pada 5 Mei 2021, PPN Myanmar mendeklarasi membentuk sayap militer mereka, Pasukan Pertahanan Rakyat (PPR), sebagai tahap awal Tentara Federal Persatuan untuk melindungi para pendukung pemerintahan sipil. Di akhir 2021, Partai Komunis Burma atau CPB mendirikan kembali sayap militer mereka, Pasukan Pembebasan Rakyat, dan mengikat aliansi dengan PPR. Menurut laporan LSM Athlete tahun 2021, diperkirakan sekitar 11.000 orang meninggal akibat konflik pasca kudeta ini, guys. Wow. Oke, jadi aku udah selesai membahas tentang konflik yang ada di Myanmar. Nah, mungkin nanti ada beberapa informasi yang belum detail aku masukin ke video ini untuk kasih tahu kalian.